Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda di mana saja Anda berada selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keluarga yang menyertai Anda juga tentunya ya. Karena kita berharap semuanya lengkap, berbahagia. Kita semangat untuk mengkaji ilmu kauniyah, ilmu Allah yang terbentang di alam ini. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan tentang identifikasi dan fungsi hijauan pakan ternak. Ya, sangat menarik untuk kita mengkaji hal ini semua karena bagaimanapun kesuksesan kita beternak itu adalah dengan tersedianya rumput, pakan, hijauan pakan ternak itu dalam jumlah ataupun kuantitas ataupun kualitas yang terbaik tentunya. Untuk mendukung itu kita harus perlu tahu dan paham bagaimana kriterianya, fungsi, dan kita harus mengidentifikasi, memilah sebetulnya nanti apa yang harus kita lakukan sebagai strategi untuk pengembangan peternakan kita. Nah, kita tahu perkembangan peternakan di Indonesia saat ini dituntut oleh suatu keseimbangan antara ketersediaan pakan yang berkelanjutan dalam kuantitas dan kualitas pakan yang mampu mencukupi kebutuhan nutrien ternak kita. Karena kalau misalnya kualitas ataupun mutu hijauan pakan kita kurang bagus, itu maka akan berdampak pada perkembangan dan produktivitas ternak kita. Nah, hasil yang diperoleh di daerah tropis ya, terutama di kita ini adalah termasuk rendah. Antara lain disebabkan pakan yang kurang memenuhi persyaratan baik kualitas maupun kuantitasnya. Ini sudah maklum kita karena kita tahu, kita bahas dalam kondisi yang sebelumnya atau bahasan yang sebelumnya. Kebanyakan lahan yang digunakan untuk rumput pakan ternak itu adalah lahan marginal, artinya lahan-lahan sisa yang kalau kita tidak pergunakan untuk yang lain baru dipergunakan untuk menanam rumput hijauan pakan ternak. Nah, kita tahu, kita harus paham bahwa itu tidak benar, tidak demikian seharusnya ya. Yang namanya hijauan pakan ternak itu adalah makhluk hidup juga, dan kalau tidak dikelola, tidak mendapatkan perlakuan yang baik juga akan berdampak pada produktivitas ternak kita. Katanya kita bercita-cita ya. Katanya kita bercita-cita swasembada pangan, termasuk di bidang daging, peternakan, dan seterusnya. Kalau tidak didukung oleh pakan atau hijauan pakan ternak, terutama ruminansial, itu tidak akan bisa atau mustahil kita akan bisa capai ya. Nah, masalah kualitas dan kuantitas hijauan pakan ternak sampai saat ini masih merupakan masalah utama karena persediaannya sangat tergantung pada musim. Kita tidak boleh menolak, kita harus bersyukur bahwa kita hanya mempunyai 2 musim. Dengan 2 musim ini ada masa-masa tertentu kita memang mengalami kesulitan ya, terutama musim kemarau. Tetapi tidak boleh kita menyerah dengan kondisi keadaan. Kita harus melakukan strategi semuanya supaya di musim kemarau tidak ada bedanya dengan musim penghujan. Jadi kontinuitas rumput yang berkualitas itu harus bisa kita pertahankan ya, supaya ternak kita bisa terjamin makanannya. Nah, berbeda dengan istilah produksi pada tanaman pertanian yang misalnya padi, jagung, kedelai, kentang, dan lain-lain, itu mendapat suatu lahan yang bagus ya, yang produktivitasnya tinggi ya.
Nah, ini maka istilah produksi pada tanaman pertanian tersebut ialah hasil dari suatu kali panen pada suatu luasan tanah tertentu. Ini biasanya ya ini memang didahulukan pangan ya, tetapi ujung-ujungnya juga ternak kita itu untuk pangan sebetulnya ya harus kita bisa kelola dengan baik. Sedangkan produksi dari tanaman makanan ternak merupakan produksi gabungan lebih dari satu panen, yaitu di dalam 1 tahun dari suatu luasan tanah tertentu. Nah, ini mungkin harus menjadi perhatian. Di beberapa tempat tertentu ada best practice ya. Ternyata ya kalau kita kelola tanaman pakan ternak itu justru bisa mendapatkan penghasilan lebih dari tanaman pangan. Bukan kita mau istilahnya membanding-bandingkan ya. Tetapi ini sudah menjadi sesuatu hal yang penting harus pikirkan, bukan hanya difikirkan tapi dilakukan, bahwa kita harus serius dengan memproduksi hijauan pakan ini ya. Tidak bisa istilahnya hanya mengandalkan lahan sisa, karena bagaimanapun itu tidak akan tercukupi. Berkali-kali kita mengatakan ya kalau kita punya 1 ekor 2 ekor oke lah ambil di tegalan atau di pinggir-pinggir jalan, tetapi kalau sudah 100 ekor misalnya, 200 ekor dan bahkan 1000 ekor itu tidak mungkin. Itu harus dikelola dengan baik ya. Nah, faktor luar misalnya ya, pengaruh perbedaan musim, frekuensi ulangan defoliasi ya. Perbedaan musim jelas kita ya sudah kita syukuri saja bahwa kita punya 2 musim, musim penghujan, musim kemarau. Bisa kita kelola bagaimana di musim kemarau itu supaya tadi ya baik dengan teknologi pengolahan misalnya membuat silase ataupun hay ya yang nanti dipersiapkan kalau misalnya kita gunakan di musim kemarau ya. Kemudian frekuensi ulangan defoliasi. Defoliasi ini adalah istilah yang khas yang kita lakukan di dalam pemanenan untuk hijauan pakan ternak ya. Bisa defoliasi ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk cut and carry, potong misalnya kita angkut ya. Bisa juga dengan menggunakan grazing, dilepas ternak ke padang pengembalaan, itu juga adalah salah satu teknik pemanenan hijauan pakan ternak. Nah, yang berikutnya adalah kesuburan tanah tadi ya, dan lain-lain yang sangat mempengaruhi angka produksi gabungan tersebut. Jadi, kesuburan tanah ini ya harus benar-benar kita mempunyai strategi yang baik. Kenapa demikian ya? Strategi yang baik ya, kita tahu tadi sudah tergambar bahwa kita sering mendapatkan lahan yang marginal. Kalau kita tidak pelihara, tidak kelola dengan baik, sudahlah tanahnya marginal, unsur haranya sedikit, tidak kita kelola dengan baik, ya maka ya sudah jelas nanti produksi hijauan pakan kita itu akan sangat minimal tentunya dan tidak berkualitas. Nah, justru itu adalah kita terus mengambil hikmahnya, kita harus berupaya walaupun lahannya, kesuburan tanahnya itu kurang, kita kelola dengan baik dengan cara memberikan pupuk baik yang organik ataupun anorganik yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, secara agronomis memang lebih mudah menghitung jumlah bobot tiap kali kita panen ya. Tetapi sebetulnya belum semuanya jumlah produksi tersebut berguna untuk ternak karena kurang disukai misalnya oleh ternak tersebut, tersisa dan tidak dimakan, dan faktor-faktor lain. Jadi rumput yang kita berikan itu sesuai dengan spesifikasinya juga harus diperhitungkan. Taruhlah sebagai contoh rumput gajah. Memang secara spesifikasi dia itu kadang kalau sudah tua itu sudah sangat keras batangnya ya, otomatis tidak mungkin ternak itu mengunyah dia seperti kita mengunyah batang tebu atau menghisap batang tebu ya. Tidak demikian, paling ternak itu dia memilih daun-daunnya saja. Nah, ini perlu ada semacam strategi juga ya, bagaimana misalnya kita melakukan defoliasi ya pada saat benar-benar ya yang tepat sehingga batangnya itu tidak terlalu keras, atau kita memilih
ya, memilih rumput sesuai dengan spesifikasi yang kira-kira nantinya kalau diberikan ke ternak itu bisa dimakan secara sempurna, atau maksud di sini adalah dimakan secara keseluruhan. Yang berikutnya strateginya adalah kita coba ya atau mencoba mencari rumput yang palatable, dia punya palatabilitas. Atau berikutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan teknologi, yaitu menggunakan mesin chopper. Ya, mesin chopper itu adalah salah satu mesin yang bisa digunakan untuk memotong, merajang jenis rumput yang memang berbatang keras ya. Bahkan sekarang itu pelepah sawit pun itu bisa digunakan untuk pakan ternak ya, dengan cara mencop menjadi sesuatu yang kecil-kecil yang bisa diberikan kepada ternak. Hal ini semua kita coba lakukan seoptimal mungkin supaya strategi kita yang di depan tercapai. Tidak ada hari tanpa pakan ternak, atau tidak ada hari tanpa hijauan pakan ternak ya. Walaupun itu di musim penghujan, apalagi ini ya di musim paceklik misalnya, kita harus wajib hukumnya menyediakan hijauan pakan ternak dalam jumlah dan kualitas yang terjamin. Oke, kita lanjutkan. Besar atau kecilnya konsumsi hijauan makanan ternak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya disukai atau tidaknya oleh ternak ya, atau palatability-nya atau palatabilitasnya. Tidak semua ya hijauan pakan ternak yang kita berikan, karena kita tahu bahwa rumput itu banyak sekali macamnya ya. Jadi banyak sekali macamnya dengan segala macam kriteria. Kemudian kalau kita coba ya bauin ataupun kita dekatkan hidung kita itu kadang mempunyai aroma yang berbeda ya. Kalau kita mungkin karena makanan kita bukan rumput-rumputan, jadi nggak mungkin kita bisa membaui, tapi ternak bisa aja ya. Ada kadang-kadang ternak itu punya semacam insting ya. Oh, ini baunya seperti ini, dan kemungkinan itu mengandung mungkin zat yang beracun atau zat yang anti nutrisi. Mungkin Anda semua pernah melihat ternak di lapangan itu menghindari salah satu atau rumput yang dia tidak suka. Contoh yang paling gampang misalnya itu singkong karet ya. Singkong karet ya memang hasil penelitian itu menunjukkan kandungan sianidanya sangat tinggi ya. Beda dengan singkong yang biasa ditanam dan bahkan di sayur ya. Tapi kalau singkong karet itu biasanya ternak pun nggak akan berani dia makan atau coba-coba, nanti bisa kena racunnya ya. Dan itu sangat keras racunnya ya. Nah, kemudian jumlah hijauan yang tersedia ya, jumlah hijauan yang tersedia itu cukup tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya jangan sampai mutus di tengah jalan ya. Kemudian gerak lajunya sebagai makanan atau rate of passage ya. Jadi ini berhubungan dengan bagaimana dia laju di dalam misalnya pakan itu dimakan oleh ternak ya. Itu semakin serat kasarnya susah dicerna, taruhlah contoh ya jerami padi yang serat kasarnya itu sangat keras dan bahkan ikatannya itu sudah ikatan yang sangat kuat. Biasanya terjadi proses lignifikasi, ada ikatan lignoselulosa di situ. Kita tahu lignin itu susah dicerna, dan bahkan kalau untuk kasus-kasus tertentu, kalau misalnya kita mau meningkatkan bagaimana kecernaan jerami padi, kita bisa melakukan perlakuan khusus misalnya dengan amoniasi ya, dengan mencaca ataupun dengan memfermentasi supaya ikatan lignoselulosanya dan bahkan di situ silikatnya sudah tinggi, itu supaya bisa direnggangkan dan ada akses dari mikroba rumen itu bisa mencerna. Nah, ini salah satu upaya. Tetapi ini juga menjadi faktor penghambat tentunya, dan harus kita pahami bersama. Bagaimana kalau misalnya di musim kemarau susah ya memberikan atau mencari hijauan. Jadi hijauan itu sekarang tidak hanya yang berwarna hijau saja ya, karena beberapa
browse atau beberapa rambanan atau bahasa Jawa itu tidak, warnanya tidak hijau lagi ya, bisa misalnya dalam bentuk jerami, itu termasuk kita katakan sebagai sumber serat sebetulnya ya, sebagai sumber selulosa, sebagai pakan utama dari ternak ruminansia. Dan yang berikutnya adalah pengaruh langsung dari lingkungan kondisi pada saat yang panas, pada kondisi musim penghujan itu. Biasanya kalau musim panas itu kecenderungan ya sama dengan manusia, ternak pun lebih banyak misalnya minum. Nah, ini harus diantisipasi bagaimana mengkondisikan lingkungan itu sebaik mungkin ya, dari perkandangannya apakah terbuka ya. Kalau di daerah misalnya yang panas itu ya mau tidak mau kita menggunakan sistem perkandangan yang terbuka. Mungkin berbeda halnya kalau misalnya di daerah pegunungan yang musimnya agak dingin ya, ataupun di daerah-daerah tertentu yang memang spesifikasi lingkungannya kurang memadai ya, itu harus ada rekayasa khusus ya. Di lain pihak, besar atau kecilnya konsumsi dapat mempengaruhi naik turunnya produksi ternak ya. Jadi kalau misalnya ternaknya mengkonsumsinya dikit, ogah-ogahan, dia banyak minum karena kondisinya panas misalnya ya, karena asupannya yang termakan oleh dia sedikit ya, otomatis dia tidak akan menampilkan produksi atau pertambahan bobot badan seperti yang kita harapkan. Hal ini tergantung pula pada nilai gizi hijauan makanan ternak tersebut, yaitu mengenai susunan kimiawinya yang mencerminkan kandungan zat-zat gizinya dan beberapa besar daya cerna masing-masing zat tersebut. Jadi tanah atau lahan yang subur akan berdampak pada kandungan nutrien rumput yang kita dapatkan ya. Bagaimana tidak ya, rumput itu kan mengambil unsur hara yang ada di dalam tanah di lahan tersebut. Rumput tidak bisa bergerak, tidak bisa lari-lari dia mencari makanan. Pak, saya butuh misalnya rumput, saya sebagai rumput, saya pengen mencari mineral mikro misalnya. Tidak bisa. Jadi tergantung pada kita dan bagaimana kita memperlakukan rumput, itulah nanti yang muncul dan yang kita akan dapatkan kandungan gizi yang ada di rumput, yang nanti kalau diberikan kepada ternak itulah cerminan apakah ternak itu mampu berproduksi secara baik ya, pertumbuhan tinggi atau tidak. Itu tergantung juga pada lahan ya. Jangan disepelekan, jangan disederhanakan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tanaman rumput ini ya, kita perlu melakukan identifikasi genus ataupun spesies hijauan pakan menjadi semakin penting ya untuk dilakukan, mengingat ya semakin pentingnya arti hijauan pakan bagi kebutuhan ternak khususnya ruminansia. Jadi adalah faktor yang sangat amat penting ya, karena memang sumber pakannya, sumber untuk hidup pokoknya ataupun berproduksi untuk ternak ruminansia itu adalah sumber serat dalam bentuk rumput ataupun hijauan ya, bukan dari rumput-rumputan, dalam bentuk daun-daunan ataupun dalam bentuk yang lain ya, yang bisa diberikan kepada ternak kita. Nah, identifikasi hijauan pakan khususnya rumput dapat dilakukan berdasarkan tanda-tanda atau karakteristik vegetatifnya. Hijauan pakan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu jenis rumput-rumputan dan jenis daun-daunan ya. Mungkin Anda semua bro and sis sudah tahu ya kalau rumput itu seperti apa. Kemudian yang daun-daunan itu juga banyak, tidak kurang dari rumput-rumputan ya, memulai dari daun-daunan dalam bentuk leguminosa yang merambat ya, dalam leguminosa yang pohon, atau bukan dari jenis leguminosa yang dalam bentuk daun ya, misalnya daun pepaya, daun pisang ya, daun nangka, itu semuanya bisa diberikan kepada ternak dan banyak sekali ya, masih banyak sekali yang bisa kita berikan kepada ternak. Nah, suatu saat nanti ya, mungkin perkembangannya lebih orang sudah susah menanam, mungkin ya
bahkan rumput ataupun daun-daunan yang tidak kita harusnya awalnya tidak bisa diberikan kepada ternak, kita upayakan diberikan kepada ternak, karena memang tidak memungkinkan kadang-kadang kebutuhan ya akan suplai pakan yang kita butuhkan itu banyak, sementara atau kebutuhan kita banyak ya, sementara suplainya sedikit. Mau tidak mau kita harus memanfaatkan semuanya, termasuk limbah pertanian, limbah perkebunan. Nah, sekarang kan sudah terbukti itu ya. Limbah sawit sudah kita pakai ya. Sumber hijauannya dari mana? Dari daun sawitnya kita pakai. Bahkan pelepah sawitnya kita chopper, bisa digunakan untuk pakan ternak. Nah, ini adalah upaya bagaimana kualitas dan kuantitas dari rumput yang atau hijauan ya, bukan rumput ya, hijauan supaya terjamin. Nah, hijauan pakan rumput-rumputan dapat berupa rumput lapangan atau rumput unggul ya. Rumput lapangan ini mungkin kriterianya seperti yang Anda sudah tahu, rumput yang ada di lapangan. Kemudian rumput unggul ya, yang sudah dibudidayakan melalui proses pemuliaan, kita dapatkan rumput yang unggul ya, termasuk rumput odot, rumput pacong dan lain-lain ya. Nah, itu juga upaya kita supaya produktivitasnya bisa meningkat. Nah, hijauan pakan daun-daunan yang gizinya paling baik adalah daun leguminosa. Karena kenapa leguminosa? Dia banyak mengandung protein. Protein kaitannya dengan apa? Dengan asam amino. Protein untuk apa? Untuk pertumbuhan ya. Bagaimanapun pertumbuhan ternak atau sel itu sangat tergantung pada sumber protein ya. Jenis leguminosa umumnya memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumput-rumputan. Jadi inilah keunggulan leguminosa. Jadi kalau misalnya diterapkan, Anda semua mempunyai lahan hijauan pakan ternak, itu kalau bisa dikombinasikan dengan leguminosa pohon. Jangan hanya rumput-rumputan ataupun leguminosa yang merambat kalau misalnya lahannya cukup luas. Tetapi kalau lahannya tidak terlalu luas, bisa dikombinasi dengan leguminosa pohon. Misalnya di pagarnya itu semua kita tanam misalnya dengan Gliricidae ataupun Lamtoro ataupun Gamal ataupun Indigo Vera ya, Angsana dan seterusnya, yang semuanya nanti ya untuk kesejahteraan ternak yang kita pelihara. Oke, dan ketersediaannya nanti bisa mencukupi sepanjang tahun. Nah, rumput merupakan istilah umum bagi semua anggota famili Gramineae. Hampir semua tanaman rumput adalah herba. Ya, herba ini maksudnya tidak berkayu, dia kalau dipotong tidak ada kayunya, dan sangat bervariasi dalam hal ukuran, bentuk, dan habitus pertumbuhan. Sementara akarnya bisa bersifat serabut ya, terdapat di dasar tanaman dan terkadang-kadang pada pertemuan batang. Nah, akar berfungsi menjadi jangkar dia bagi tanaman ke dalam tanah, mengabsorpsi nutrien dan air, dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan karbohidrat cadangan. Itu yang sebagai fungsi dari akar ya. Nah, sementara batang tanaman rumput terdiri dari 3 macam, yang terdiri dari kulmus ya, ada juga rizomnya dan stolon. Nah, kulmus itu apa? Kulmus itu adalah bagian utama pada rumput dan merupakan sumbu di mana inflorensia dan juga daun muncul. Ya, ini adalah bagian kulmusnya ya. Misalnya ini ya. Ini bagian kulmus di mana dia nanti ada dibagi-bagi lagi ininya. Ya, ada daunnya, ada sheetnya, ada macam-macam ya, ada inflorensianya. Nah, kulmus dapat tumbuh ke atas ya, dan tegak, erek dia, tumbuh ke atas, tegak dan erek, atau bengkok dia ya, pada nodus ganikulitnya dan ascendingnya. Bagian bawah memanjang di atas tanah dan bagian atas tegak.
atau decumbens. Nanti ada namanya Brachyria, rumput Brachyria decumbens ya. Ada Brachyra brizantha, itu akan berbeda spesifikasi. Kalau decumbens dia bagaimana ya, bagian atas atau tegak dia decumbens ya. Atau sebagian besar panjangnya terletak di atas tanah atau dikenal dengan procumbens atau prostrate ya. Nah, sementara rizom dan stolon merupakan batang yang sering menjadi alat bagi rumput untuk menjalar. Nanti menjalar ini ya. Jadi ini. Oke. Kita lanjutkan ya. Daun rumput yang berkembang sempurna terdiri atas bagian bawah yang disebut dengan selubung daun dan bagian atas disebut helai daun. Ini kan ada selubungnya nih. Ini helai daun ya. Ini ada selubungnya di sini, oke? Ya. Ini ada istilah-istilah, ada inflorescence ya, ada spicaletnya, ada floretsnya, ada new leaf-nya, ya, ada flowering culm, ya, ada leaf, ada blades, ada blade-nya, ada ligule, ada auricle, ya. Nah ini hal-hal yang ini ya. Jadi ini adalah struktur daripada rumput ya. Pada permukaan dalam atas daun antara selubung dan helaian hampir selalu terdapat struktur pertumbuhan keluar yang disebut ligula ya. Ya, ada ini di sini ya, ada ini dikenal dengan ligula. Spesies-spesies sering dibedakan melalui ukuran dan bentuk ligula serta auricula. Auricula merupakan struktur yang menghubungkan helaian, daun, dan selubung. Ini ada auricle. Ini di sini ya. Jadi yang menghubungkan antara helaian daun dan selubungnya. Oke. Nah, rangkaian bunga merupakan bagian utama tanaman yang mengandung bunga. Ya, kemudian nanti setelah proses terjadi ini ya fertilisasi, dia akan mendapatkan atau proses penyerbukan nanti didapatkan ini ya sudah barang tentu biji ya. Unit nanti ini ya pada rumput di ini ya disebut dengan inflorescensia. Inflorescensia ini tersusun atas unit-unit kecil yang disebut dengan spicalet nih ya. Spicaletnya ini ya. Ini dia. Nah, ini adalah beberapa hal yang ini ya. Nah, spicalet bervariasi struktur, ukuran, dan bentuknya. Bila spicalet terdapat pada bagian sumbu yang bercabang, inflorescensia ini disebut panicula ya. Jadi itu beberapa hal yang tergambar pada ini ya, bunga ataupun rangkaian bunga ya sebelum nanti menghasilkan biji. Nah, bila terdapat secara langsung pada sumbu yang tidak bercabang disebut bulir dia. Nah, Anda pasti pernah mendengar bulir padi ya. Ya, disebut juga tandan atau racemus bila semua atau beberapa bertangkai dan berpedicellus. Ya, ini adalah bentuk secara umum dari ini ya bunga ya, bunga rumput tentunya, bukan bunga deposito. Sumbu yang tidak bercabang disebut rachis ya atau rachis. Pada sebagian besar rumput bunga terdiri atas lodicula, stamen, dan pilistum. Itu beberapa ini ya. Ini sudah jelas beberapa gambaran tentang bagaimana bunga, rangkaian bunga rumput ini. Nah, sekarang berpindah pada tanaman legium yang sudah tergambar tadi ya, sudah dijelaskan, sudah kita kenalkan. Selain rumput-rumputan, kita punya daun-daunan yang terdiri dari legium ya, yang kita berharap bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Di samping yang bukan legium juga banyak. Tadi tergambar ada misalnya daun waru, daun nangka, daun pisang, daun pepaya, semuanya itu bisa diberikan kepada ternak, dan masih banyak lagi daun-daunan yang potensial untuk diberikan kepada ternak selama dia tidak beracun ya.
Ada dua spesies dari Mimosaceae ya, yaitu Leucaena leucipala dan Desmanthus virgatus yang dianggap penting ya. Ini termasuk legume yang sering digunakan oleh peternak ya. Tidak ada spesies Caesalpiniaceae yang dibudidayakan sebagai tanaman pakan. Sebaliknya, spesies Papilionaceae sangat banyak ditanam sebagai tanaman pakan dan pastura. Nah, ini salah satu beberapa contoh ya tanaman hijauan pakan ternak dalam bentuk leguminosa pohon ya. Termasuk di sini yang sangat khas itu adalah bunganya yang sangat indah dengan warna-warni yang menawan ya. Oke. Sistem akar sebagian besar terdiri dari atas akar tunggang ya, terutama leguminosa pohon yang bercabang. Banyak terdapat benjolan-benjolan kecil ataupun nodul yang bentuk dan ukurannya sangat bervariasi antar spesies. Nodul terbentuk sebagai akibat asosiasi simbiotik ya. Dia bersimbiosis antara tanaman legume dengan bakteri Rhizobium sp ya. Jadi ini salah satu keunggulan dari legume itu, dia bisa memanfaatkan menangkap nitrogen dari udara dan nanti dibenamkan, dan ini akan bisa meningkatkan jumlah nitrogen di dalam tanah atau jumlah yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman pakan atau hijauan pakan kita ya. Batang umumnya tegak dan bercabang, tapi kadang semi tegak atau prostrate ya. Banyak spesies yang memanjat dan berpilin, dan pada beberapa spesies memiliki stolon dan juga rizoma. Nah, daun biasanya majemuk dan tersusun berurutan. Tiap daun terdiri atas tangkai atau petiolus ya, yang atasnya terdapat satu atau lebih anakan daun atau leaflet. Nah, pada dasar tangkai daun terdapat sepasang struktur seperti daun yang disebut stipula ya. Nah, bunganya umumnya tersusun dalam rangkaian tandan racemes ya. Rangkaian bunga yang lain meliputi bongkol, tandan seperti bulir dan bulir. Bunganya tersusun di sumbu sentral masing-masing pada pedilus atau tangkai yang pendek. Mungkin cukup sekian dulu ya pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bincangkan, menjadi amal ibadah bagi kita semua, baik untuk ini ya, pengembangan kita, ilmu untuk semuanya, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimanapun ya, produk ternak kita, produk hewani kita, ataupun produk protein hewani kita, itu adalah menjadi tanggung jawab bersama. Mudah-mudahan ini akan bisa berkembang terus sehingga swasembada pangan, terutama di daging ya, protein hewani itu bisa tercapai dengan baik. Tetap semangat ya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.